Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lena Nanda dari jurusan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, Prodi Ilmu Komputer dengan NIM 201401004. Pada video ini saya akan mempresentasikan suatu topik yaitu mengenai kejadian bumi dan manusia menurut agama Buddha. Dalam kisah yang disampaikan oleh Sang Buddha, manusia pertama bukan hanya satu atau dua orang saja, melainkan banyak. Mereka bukan hasil ciptaan. Mereka merupakan hasil sebuah proses panjang bersamaan dengan proses terjadinya bumi berserta planet-planetnya. Seperti diketahui bahwa dalam pengertian Dhamma, tata surya seperti yang dihuni manusia saat ini bukan hanya satu, melainkan lebih dari 1 miliar jumlahnya. Masing-masing tata surya ketika kiamat akan terbentuk lagi. Setelah suatu masa yang lama sekali, ketika dunia ini hancur atau kiamat, umumnya makhluk-makhluk terlahir kembali di Abhasara, atau alam cahaya, surga ke-12 dalam kosmologi Buddhis. Di sana mereka hidup dari ciptaan batin, Matnomaya. Diliputi kegiuran batin, memiliki tubuh yang bercahaya, melayang-layang di angkasa hidup dalam kemegahan. Pada waktu itu, atau bumi kita ini, semuanya terdiri dari air gelap gulita. Tidak ada matahari ataupun bulan yang nampak. Tidak ada bintang-bintang maupun konstelasi-konstelasi yang kelihatan. Siang maupun malam, laki-laki maupun wanita belum ada. Makhluk-makhluk hanya dikenal sebagai makhluk-makhluk saja. Dari khotbah Sang Buddha tadi, Sang Buddha tidak menyatakan bahwa matahari dan bintang-bintang belum ada atau tercipta setelah bumi. Yang dinyatakan Sang Buddha adalah bahwa matahari dan bintang-bintang belumlah nampak, atau ada sesuatu yang lain yang menghalangi penampakan mereka, yaitu adalah karena makhluk-makhluk cahaya yang memancarkan sinar kimilau yang megah, menutupi sinar matahari, bulan, dan bintang. Makhluk hidup yang ada pertama sekali adalah aseksual, tidak berjenis kelamin, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Dalam masa yang sangat panjang, tanah dengan sarinya muncul ke permukaan air, sama seperti bentuk-bentuk buih atau busa di permukaan nasi susu masak yang mendingin, demikianlah muncul tanah itu. Tanah itu memiliki warna, bau, dan rasa. Sama seperti dadi susu atau mentega murni, demikianlah warna tanah itu. Sama seperti madu, tawon murni, demikianlah manisnya tanah itu. Kemudian di antara makhluk-makhluk yang memiliki sifat serakah atau lulu hatiko berkata, "Oh, apakah ini?" dan mencicipi sari tanah itu. Dengan mencicipinya, maka ia diliputi oleh sari itu, nafsu keinginan masuk ke dalam dirinya. Makhluk-makhluk lainnya mengikuti contoh perbuatannya. Makhluk-makhluk itu mulai makan sari tanah, memecahkan gumpalan-gumpalan sari tanah tersebut dengan tangan mereka. Dan dengan melakukan hal ini, cahaya tubuh makhluk-makhluk itu lenyap. Dengan lenyapnya cahaya tubuh mereka, maka matahari, bulan, bintang-bintang, dan konstelasi-konstelasi nampak. Siang dan malam terjadi. Demikianlah sejauh itu bumi terbentuk kembali. Selanjutnya makhluk-makhluk itu menikmati sari tanah, memakannya, hidup dengannya, dan berlangsung demikian dalam masa yang lama sekali. Berdasarkan atas takaran yang mereka makan itu, maka tubuh mereka menjadi padat dan terwujudlah berbagai macam bentuk tubuh. Sebagian makhluk memiliki bentuk tubuh yang indah dan sebagian makhluk memiliki bentuk tubuh yang buruk. Dan karena keadaan ini, maka mereka yang memiliki bentuk tubuh yang indah memandang rendah mereka yang memiliki bentuk tubuh yang buruk. Maka sari tanah itu pun lenyap. Ketika sari tanah lenyap, muncullah tumbuhan dari tanah atau bumi papatiko. Cara tumbuhnya seperti cendawan. Mereka menikmati mendapatkan makanan hidup dengan tumbuhan yang muncul dari tanah tersebut. Dan hal ini berlangsung demikian dalam masa yang lama sekali. Sementara mereka bangga akan keindahan diri mereka menjadi sombong dan songkak. Maka tumbuhan yang muncul dari tanah itu pun lenyap.
Selanjutnya, tumbuhan menjalar atau badalata muncul. Warnanya seperti dadi susu atau mentega murni. Manisnya seperti madu tawon murni. Mereka menikmati mendapatkan makanan dan hidup dengan tumbuhan menjalar itu. Maka tubuh mereka menjadi lebih padat dan perbedaan tubuh mereka nampak lebih jelas. Sebagian nampak indah dan sebagian nampak buruk. Dan karena keadaan ini, maka mereka yang memiliki bentuk tubuh yang indah memandang rendah mereka memiliki bentuk tubuh buruk. Sementara mereka bangga akan keindahan tubuh mereka sehingga menjadi sombong dan congkak. Maka tumbuhan menjalar itu pun lenyap. Ketika tumbuhan menjalar lenyap, muncullah tumbuhan padi atau sali yang masak di alam terbuka, tanpa dedak dan sekam. Harum dengan bulir-bulir yang bersih. Pada sore hari, mereka mengumpulkan dan membawanya untuk makan pada waktu malam. Pada keesokan hari paginya, padi itu telah tumbuh dan masak kembali. Selanjutnya, makhluk-makhluk itu menikmati padi dari alam terbuka, mendapatkan makanan itu dan hidup dengan tumbuhan padi tersebut. Dan hal ini berlangsung demikian dalam masa yang lama sekali. Berdasarkan atas takaran yang mereka nikmati dan makan itu, maka tubuh mereka tumbuh lebih padat dan perbedaan bentuk tubuh mereka nampak lebih jelas. Bagi wanita nampak jelas kewanitaannya atau itilingga, dan bagi laki-laki nampak jelas kelaki-lakiannya, purisalinga. Kemudian wanita sangat memperhatikan tentang keadaan laki-laki dan laki-laki pun sangat memperhatikan keadaan wanita. Karena saling memperhatikan keadaan diri satu sama lain terlalu banyak, maka timbullah nafsu indra yang membakar tubuh mereka. Dan sebagai akibat mereka melakukan hubungan kelamin.